Demikian kabarakna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Dan sahabat budaya masih di Perompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bersama saya Yuni menemani Anda tentunya di program acara Apresiasi Budaya Lokal ya. Dan tentunya malam hari ini kami akan menghadirkan tema Hari Ibu dan Hari Bahasa Ibu ya. Dan tentunya bersama Ibu Dr. Eri Iswari MHum sebentar akan hadir bersama-sama Anda ya pendengar. Tentunya kita akan mendengarkan seperti apa sosok ibu yang ada dalam hidup dari Dr. Eri Iswari mengenai ibu dan juga budaya dan juga peran ibu untuk masa depan anak-anak ya, apalagi di zaman sekarang sahabat budaya untuk pergaulan bebas, pemberantasan narkoba ya, tentunya peran dari ibu ini sangat berpengaruh untuk ke depannya, untuk masa depan anak bangsa. Nah pendengar, sahabat budaya masih di Pro 4 RRI Makassar, kami akan sebentar bergabung melalui Zoom ya bersama Ibu Dr. Eri Iswari MHum, dosen dari Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
Aceh sanging simpul takkan muri kanengku oh garai malongkoku apalakah naku nyandro Sareaga masih nyara andro mangge malabiriku Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, dan kita berada di program acara apresiasi budaya lokal ya. Tentunya Hari Ibu dan Hari Bahasa Ibu bersama Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Apalagi ya, dengan seluruh pendengar 92,5 FM. Iya. Pro 4 RRI Makassar. Baik. Nah Bu, hari ini Bu Eri kita seluruh dunia kalau tidak salah ini ya merayakan Hari Ibu di 22 Desember 2025 secara nasional. Nah ini kami ucapkan untuk seluruh pendengar selamat Hari Ibu dan juga untuk Ibu Eri ya. Senantiasa menjadi teladan untuk seluruh ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia ya, terutama lagi mendengarkan saat ini ya di Pro 4 RRI Makassar. Ya, baik Bu Eri, ini Bu Eri sendiri bagaimana melihat peran ibu tak sendiri ini dalam memperkenalkan identitas kepada anak-anaknya, terutama ke Ibu Eri sendiri, silakan. Ya, jadi pertama-tama saya juga ingin mengucapkan kepada seluruh ibu di seluruh Indonesia, ibu-ibu senusantara, selamat merayakan Hari Ibu, ibu yang hebat dan luar biasa. Kalau kita berbicara tentang bagaimana peran ibu menurut perspektif saya, bahwa secara general saya kira kita sama ya. Iya. Bahwa sebenarnya ibu mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya ada motto yang mengatakan perempuan itu adalah tiang negara. Jika tiangnya rapuh, maka negara ini juga ikut rapuh, seperti itu. Nah, di dalam menjalankan peran sebagai ibu, saya kira kita hampir menjalankan multi peran, bukan lagi dua peran, tetapi multi peran, baik sebagai peran domestik, peran publik, peran sosial, dan juga peran yang lain. Jadi makanya pernah muncul karikatur yang memperlihatkan bahwa perempuan itu di dalam menjalankan perannya sebagai ibu, sebagai istri, juga sebagai mungkin sebagai ASN, sebagai pegawai swasta, sebenarnya dia harus punya 5 tangan untuk menjalankan seluruh peran-peran itu. Jadi misalnya saya selaku dosen mungkin 1 tangan untuk laptop, 1 tangan untuk domestik, 1 tangan ngurus anak, 1 tangan ngurus organisasi, 1 tangan ngurus masyarakat gitu. Yeah. Tapi ternyata kita cuma diberi 2 tangan, dan saya kira perempuan mampu menjalankan multi peran itu dengan baik. Jadi saya kira perempuan dimanapun dia berada merupakan perempuan yang luar biasa karena bisa menjalankan multi peran itu sekaligus. Iya, jadi harus memang multi peran ya. Ibu zaman sekarang ini, ya. Nah, kemudian bahasa ibu ini dalam arti bahasa daerah atau asal. Ini juga sebagai pondasi penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Apakah betul ini, Bu? Iya, jadi sengaja mungkin ini tema kita ya, Hari Ibu dan Bahasa Ibu, hanya beda bahasa gitu, sama-sama ibu. Yeah. Hari Ibu di mana bermula dari Kongres Perempuan Indonesia dan
titik atau poin perjuangannya adalah bagaimana mempersatukan perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan haknya tadi sebagai ibu, juga untuk hak anak-anak, perkawinan dan seterusnya. Sedangkan kalau Hari Bahasa Ibu itu diperingati setiap 21 Februari setiap tahun dan ini adalah Hari Bahasa Ibu Internasional. Kalau tadi Hari Ibu itu hanya diperingati secara nasional. Nasional, iya. Karena Mother's Day juga ada di bagian negara manapun ya. Nah, tetapi kalau Hari Bahasa Ibu Internasional ini memang di latar belakangi dan juga dicetuskan, diresmikan atas usulan UNESCO sebagai International Mother Language Day mulai tahun 1999 untuk mempromosikan perdamaian multibahasa. Karena latar belakang adanya ataupun lahirnya Hari Bahasa Ibu Internasional itu sebenarnya terinspirasi dari peristiwa tragis di Bangladesh pada tahun 1952 di mana terjadi demonstrasi besar oleh mahasiswa di Dhaka yang menuntut pengakuan bahasa Bengali sebagai salah satu bahasa resmi. Karena yang diresmikan dianggap bahasa resmi di sana adalah bahasa Urdu. Padahal orang-orang yang berbahasa Bengali juga ingin mengatakan bahwa kami juga punya bahasa ibu seperti itu. Dan akhirnya terjadi tragedi karena ada penembakan beberapa demonstran dari polisi dan inilah yang melatar belakangi peristiwa sehingga dikenal sebagai gerakan perjuangan bahasa yang heroik. Dan atas usulan Bangladesh itu maka UNESCO menetapkan 21 Februari sebagai Bahasa Ibu Internasional yang sudah diperingati sejak 1999. Dan kami pun di Indonesia sudah beberapa tahun terakhir Badan Bahasa beserta perguruan tinggi negeri maupun swasta ikut merayakan ini karena kami berpikir bahwa bahasa ibu bukan hanya hari ibu yang penting, bukan ibunya saja, tetapi juga bahasa ibunya penting sebagai simbol identitas lokal kita. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian dari contoh pendidikan karakter yang perlu ditanamkan ini untuk anak-anak TNI dalam bergaul di masyarakat. Tentunya seperti kita lebih saat ini kan pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya, Ibu. Iya. Ya, jadi saya kira peran ibu di dalam membentuk karakter anak itu memang juga sangat penting ya. Dan ibulah yang menjadi pondasi dari penanaman ataupun peletakan dasar dari karakter anak, karena karakter itu tidak bisa diubah. Dia adalah sifat yang memang melekat dan juga bersifat sangat sangat dasar di dalam diri seseorang, sehingga tidak bisa disepelekan. Nah, jadi dari awal dikatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama di dalam keluarga. Ibulah yang mengajarkan tata krama, ibulah yang mengajarkan kesantunan, adab, juga termasuk bagaimana berbahasa pertama kali, makanya dikatakan bahasa ibu. Karena ibulah yang pertama kali mengajarkan anak-anak berbahasa sejak dalam kandungan, kemudian seorang bayi lahir di dunia dan bahasa ibunya lah yang pertama kali dia dengar. Karena dia yang bersentuhan langsung di dalam rahim ibu. Sehingga itulah dikatakan bahasa ibu, bukan bahasa bapak. Saya kira dengan bahasa yang santun juga, kemudian dengan cara yang santun diajarkan kepada anak, maka insya Allah saya kira anak-anak juga bisa memahami dan inilah yang membentuk karakter anak-anak sejak kecil. Ya. Jadi makanya ibu itu madrasah pertama di dalam kehidupan anak-anak. Sehingga ibunya harus punya role model, menjadi role model buat anak-anak. Makanya di dalam budaya Makassar, ibu itu dikatakan anrontuka. Jadi dia adalah ibu tangga. Biasanya kita hanya mendengar anak tangga. Nah, ternyata ibu tangganya itu adalah yang dua sisi tempat berpegangnya anak-anak tangga. Dan kalau tidak ada ibu tangga yang memegang anak-anak tangga itu, maka anak-anak itu bisa jadi akan jatuh, roboh, dan tidak bisa mencapai kehidupannya dari tahap-tahap bawah sampai ke atas, seperti itu. Iya, jadi itu dimaknai juga dengan androng tuka ya. Iya.
Iya, jadi pendidikan karakter yang harus ditanamkan ke anak-anak yaitu lebih ke bahasa ibu juga dan pendekatan role modelnya ya sebagai ibu. Nah, kemudian mengapa komunikasi dalam bahasa ibu ini sering terasa lebih mendalam dan emosional dibandingkan menggunakan bahasa formal, Ibu? Iya. Ya, jadi kalau kita mengkaji manuskrip, kita mengkaji naskah-naskah yang berbahasa Bugis, berbahasa Makassar, ataukah mungkin pepatah, papasang yang ada di dalam bahasa Bugis dan Makassar, dibandingkan kita menerjemahkannya, maka ada distorsi semantik atau ada distorsi makna yang terjadi. Nah, sehingga begitulah peran bahasa ibu. Pentingnya bahasa ibu diajarkan kepada anak-anak agar mereka bisa memahami secara natural arti atau nilai semantis yang ada di dalam bahasa asal atau bahasa ibu. Kalau misalnya sudah diterjemahkan, makanya biasanya itulah saya katakan kehilangan makna, ada distorsi semantik di dalamnya. Yeah. Sehingga kalau kita mempelajari bahasa asal dengan artinya langsung, kalau kita memahami artinya, maka saya kira tidak ada yang loss gitu ya, tidak ada yang mengalami distorsi, tetapi kita langsung memahami apa keinginannya. Karena orang-orang dulu memang dia tidak sekolah sampai S3 dan dia bukan guru besar, tetapi dia mampu untuk menciptakan pepatah dan juga ungkapan pesan-pesan leluhur yang tidak dengan denotatif, bukan makna referensial atau makna kamus, tetapi mereka menggunakan makna konotasi yang berupa pengandaian, metafora, personifikasi dan seterusnya, yang kata-katanya begitu indah. Saya pun menggeluti bahasa Makassar, tapi saya belum mampu untuk menyamai cara berpikir dan cara merangkai kata demi kata di dalam bahasa Makassar. Padahal saya sekolah gitu. Orang dulu tidak sekolah tapi mampu membuat kata-kata yang sangat puitis dan indah yang harus diinterpretasi, barulah kita memahami maknanya. Sehingga itulah pentingnya bahasa ibu itu dipahami secara awal ataupun sejak dini oleh anak-anak kita. Dan juga mungkin sebagai identitas. Jadi dengan berbahasa ibu kita langsung tahu Bugis, Makassar gitu. Toraja gitu kalau kita berbahasa ya. Iya, jadi ada identitas ya. Iya. Nah, kemudian di era globalisasi saat sekarang, banyak anak muda mulai meninggalkan bahasa daerahnya. Nah, bagaimana pendapat ini mengenai fenomena ini? Iya. Jadi mungkin memang kebanggaan berbahasa daerah itu sudah mulai luntur saat ini. Tetapi makanya Badan Bahasa setiap tahun itu menyelenggarakan tunas bahasa ibu. Mengapa tunas? Karena tunas-tunas itulah nanti yang akan jadi pohon. Jadi di situ ada pertandingan bercerita, ya, storytelling dengan bahasa Bugis, Makassar, Toraja. Kemudian ada lomba pidato, lomba yang berbahasa daerah pokoknya. Dan saya kira inilah yang mulai digalakkan karena anak-anak milenial, namanya Gen Z, merasa bahwa untuk apa berbahasa daerah? Bahasa daerah, mereka merasa bahwa berbahasa daerah itu adalah satu keterbelakangan, menjadi kampungan dan seterusnya. Dan image itulah yang mungkin mulai harus disadarkan gitu kepada anak-anak kita bahwa bahasa daerah itu bukan satu bahasa yang kampungan, tetapi itu adalah identitas kita. Karena kalau ditanya kita orang Bugis atau Makassar, terus dikatakan Makassar, bisa bahasa Makassar, tidak tahu. Kita akan ditertawakan oleh orang luar. Mana mungkin bahasa kita sendiri, bahasa ibu kita sendiri, bahasa orang tua kita tidak paham gitu. Nah, jadi saya kira memang kondisi sekarang sangat ironis. Di satu sisi kita tetap mempertahankan bahasa ibu sebagai identitas dan jati diri kita, tapi di satu sisi anak-anak kita yang milenial tidak suka berbahasa daerah. Dan berbagai strategi kita sudah lakukan, termasuk dengan Rumata Art Space punya Riri Risa yang menggunakan ataupun membuat aplikasi tentang Wikiton dalam bahasa Bugis, Makassar, Toraja. Jadi Wikiton itu berlomba memasukkan kata-kata bahasa daerah ke dalam kamus, atau ada perlombaan lah gitu.
Jadi Iya. seperti maraton. Sebenarnya. Iya, Ya. jadi tetap harus terus terlestari ya ini bahasa ibu. Kemudian sejauh mana peran seorang ibu ini dalam memastikan bahasa daerah tetap hidup dan digunakan di lingkungan keluarga? Iya, jadi saya kira peran ibu memang sangat penting karena ibulah yang selalu berbicara kepada anaknya. Saat apa namanya, saat di rumah ya Mhm, mungkin kita berbahasa daerah ini lebih kepada di ranah keluarga saja dulu. mhm, Memang harus mulai dari ranah keluarga mhm. karena itulah masyarakat yang terkecil. Nah, tetapi di luar misalnya di lingkungan pendidikan ataukah mungkin di pasar, di tempat-tempat umum, saya kira untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan penjual ikan, penjual sayur, saya kira Iya. ini juga penting. Jadi, sebenarnya anak-anak juga memang belajar bahasa daerah kalau ibunya tidak berbahasa daerah di rumah, dia Mhm, juga berbahasa daerah karena lingkungan biasanya. Nah, iya. tapi kalau kita berbicara bagaimana peran bahasa ibu terhadap bahasa ibu, saya Mhm, kira ini sangat penting. Jika ibunya aktif, berbicara, mhm. kalau orang tuanya memang sama-sama satu bahasa, maka anaknya itu lebih gampang menyerapnya dan, meskipun mungkin agak ganjil atau apa ya, kurang fasih di dalam menuturkannya, tetapi kalau orang tuanya setiap hari dia dengar berbahasa daerah, maka anaknya mungkin akan terpengaruh. Tapi jika dia kawin campur, satu Mhm, bahasa orang Bugis, satu mhm, orang Jawa, mhm. anaknya bingung tidak tahu bahasa Jawa, tidak tahu bahasa Bugis, Iya, akhirnya anaknya juga tidak berbahasa daerah tetapi berbahasa Indonesia. Jadi iya. kawin campur itu merupakan salah satu faktor yang, membuat bahasa ibu itu tidak bertahan gitu. Ya. Nah, Bu Eri di era saat ini ya, tentunya tantangan bagi ibu ini yang harus kita hadapi, harus kita mencarikan solusi apalagi di era pergaulan bebas untuk anak-anak tak ini. Jadi mungkin ada tantangan-tantangan sebagai seorang ibu tentunya. Silakan, Bu. Iya. Ya, jadi saya kira banyak sekali ya tantangan yang dihadapi kaum ibu saat ini, Mm-mm. apalagi zamannya zaman digital, Iya. anak-anak disuruh dilarang main HP, tetapi, kuliahnya atau sekolahnya membutuhkan HP Iya. gitu. Nah, jadi, saya kira memang ibu bukan hanya harus menjadi polisi, karena kalau jadi polisi kadang-kadang polisi pun bisa apa ya, dibohongin gitu ya. Dibohongi. Iya. Jadi apalagi kalau kita nggak mungkin kan kita mengikuti anak kita, memantau anak kita 24 jam. Tetapi yang paling penting ditekankan bahwa, Mm-mm. yang mana kelakuan yang baik, yang mana kelakuan yang buruk, harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan Mhm. harus ingat Allah karena, harus ingat ibadah karena itulah yang akan menjadi, rem gitu Mhm. dalam kehidupannya. Jadi kadang-kadang kan, eee anak-anak tidak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, Iya. karena memang dia tidak pernah diperkenalkan, sehingga dia tidak tahu juga memilih, Mhm. karena adanya, berbagai pilihan yang menjanjikan dan sangat, apa namanya, menyenangkan ya. Nah, jadi, bisa membuat orang bahagia sepanjang hari, tetapi kalau akhirnya Iya. ujung-ujungnya adalah penderitaan gitu. Nah, Iya. jadi saya kira peran ibu itu memang perlu menanamkan sejak dini untuk melihat yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Impor, oke, iya. Nah, kemudian ini apakah ada resiko yang kita hadapi nanti jika generasi mendatang kehilangan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa ibu? Ya, jadi saya kira, mungkin lama-kelamaan memang bahasa ibu mungkin itu akan punah ya, Mhm, tetapi bagaimana caranya mempertahankan umurnya lebih panjang. Saya mhm, kira sama juga dengan manusia, bahwa manusia sehebat apapun, seluar biasa apapun juga akan mengalami kematian. Dan saya mhm, kira bahasa ibu itu juga akan seperti itu. mhm, Hilangnya manusia, hilangnya penutur menyebabkan bahasa itu juga ikut mati gitu. ya, Nah, meskipun bahasa pasti lebih kuat bertahan karena dia bisa ribuan tahun, ratusan tahun, sedangkan manusia mungkin rata-rata 80-an, 90-an, jarang yang bisa sampai 100 tahun. Nah, ya, jadi saya kira, eee, kita memang, apa ya, khawatir gitu ya, sangat miris
kalau hanya dikatakan dulu pernah ada bahasa Bugis, dulu pernah ada bahasa Makassar, Ya, dulu pernah ada bahasa Toraja, dulu. betul. Dan mungkin berapa puluh tahun ke depan itu akan hilang. Eh, Nah, makanya pemerintah ya, melalui juga perguruan tinggi, bagaimana caranya ada pendokumentasian mhm, bahasa ibu itu, agar kalau dia hilang, maka ada dokumennya dan ada jejak digital yang ada. Dan iya. itu juga sudah dilakukan oleh BRIN dan juga Badan Bahasa, Balai Bahasa, dan seterusnya. Iya, baik. Kemudian Bu Eri, ini apakah ada bagaimana cara untuk menyeimbangkan ini pengajaran bahasa ibu dengan tuntutan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing? Ya. Jadi, ya, saya kira ini sudah lama didengungkan Mhm, oleh Badan Bahasa ya. Ada yang namanya trilogi bahasa. mhm, Jadi trilogi bahasa itu kuasai bahasa ibu, pertahankan bahasa ibu, pertahankan bahasa ibu, eh, bahasa Indonesia, kemudian kuasai bahasa asing gitu. Jadi saya tidak ingat pasti ya, bagaimana trilogi bahasa itu. Yang penting di situ ada pertahankan bahasa ibu dan ada kuasai bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing, seperti itu. ya, Ada trilogi bahasa, jadi di situ trilogi. ditekankan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menguasai dan tetap mempertahankan bahasa daerah kita. Mhm, Kita pun diajak untuk berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional. Nah, tetapi kita juga tidak bisa melupakan bahasa asing. Jadi penguasaan bahasa asing adalah salah satu bentuk keuntungan tersendiri dari seseorang ya. Jadi kalau punya kompetensi bahasa asing yang bagus, ya, maka pastinya kita ataupun anak-anak kita sekarang kan, apalagi di dunia digital, mhm, membutuhkan bahasa asing. Di mana-mana buku yang bagus itu adalah berbahasa asing karena ya, yang menulisnya orang asing, sehingga penguasaan bahasa asing terhadap anak-anak saat ini itu sangat penting. Jadi ya, saya kira saya mengoreksi tadi. Jadi yang mhm, pertama itu trilogi bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, mhm. lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, Gitu. utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing ya. Tiga Iya, bahasa. tiga, iya. Nah, Jangan sampai kita nggak jadi kayak Malaysia ya. iya, 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 iya. Baik, dan mungkin ada dukungan apa yang paling dibutuhkan dari masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah? Saya kira dukungan pemerintah sangat Mhm, signifikan ya, dan merupakan supporting system yang kita butuhkan untuk pemertahanan bahasa daerah. Di zaman Andi Mualim Sekda, iya, beliau itu bekerja sama dengan kami di Fakultas Ilmu Budaya Unhas, mhm, itu membuka pendidikan sarjana guru bahasa daerah. Pendidikan sarjana guru bahasa daerah, oleh karena eh, eh, kita punya penelitian saat itu bahwa guru bahasa daerah itu sangat kurang. mhm, Nah, sehingga singkat cerita itu dikerjasamakan dan semua biaya kuliah itu ditanggung oleh APBD Sulsel. mhm, Waktu Pak Sahrul jadi gubernur dan mhm, Andi Mualim jadi sekda. mhm. Dan saat itu pun kita pertama kali mengadakan Kongres Internasional Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Oke, Itu baru sampai yang ketiga kita laksanakan. mhm, Yang keempat dilaksanakan tapi hanya oleh komunitas, bukan oleh pemerintah dan Balai Bahasa. iya, Jadi makanya peran pemerintah itu sangat penting. Jadi memperhatikan, kan ada undang-undangnya kan, iya, bahwa bahasa daerah itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melestarikan, mhm, termasuk melestarikan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau pemerintahnya peduli dengan bahasa daerah, mhm, maka insya Allah pengajaran bahasa daerah di wilayah beliau, di mana memerintah, saya kira itu akan mengalami perkembangan. iya, Seperti yang ada di Wajo ya, kita ngambil contoh di Wajo. Wajo itu sangat peduli dengan bahasa dan budaya lokal. mhm, Sampai ada di Tosora, desa budaya mereka itu di desa Tosora, mhm,
itu memang mereka menggiatkan mulai dari budaya, bahasa, tradisi-tradisi, kemudian apa namanya berbagai macam apa namanya ya Iya, upacara-upacara upacara. itu mereka masih lakukan. Begitu Oke. juga di Bone, tapi di Bone agak mengalami kemunduran dibanding Wajo. Oke. Juga apa ya Wajo, kemudian Iya. saya kira Luwu Luwu sebenarnya juga sering mengadakan upacara dan tradisi dan saya kira semua kabupaten Mhm. yang pemerintahnya peduli dengan bahasa dan budaya lokal, maka akan mengalami perkembangan di bidang bahasa dan budaya budaya Iya. setempat. Jadi Iya. kalau dinas kebudayaan dan dinas pariwisatanya kuat, Iya. dinas Kerjasama. pendidikannya kuat dan peduli budaya dan bahasa lokal, itu Hmm. mereka akan kuat gitu. Jadi guru-guru muatan lokal yang alumni sastra daerah itu diberikan formasi untuk jadi guru, Iya. diberikan formasi misalnya mengajar di mana jadi pegawai museum atau arsip nasional dan seterusnya. Iya. Jadi peran pemerintah memang sangat penting. Oke, iya. Nah, ini adakah pesan dari Ibu tak sendiri, Bu Eri, dalam bahasa daerah ini yang disampaikan, yang mungkin ada masih ingat sampai saat ini, Ibu? Iya, ibu saya tidak pernah berpesan bahwa saya harus pintar bahasa daerah. Cuma Mm-mm. pengalaman saya waktu kecil, Mm-mm. em, kebetulan bahasa yang pertama saya kenal adalah bahasa Indonesia karena saya lahir di Makassar. Kami Iya. tinggal di Jalan Kumala. Iya. Sampai dengan adik saya yang keempat, sampai Mm-mm. dengan kami yang keempat, itu Mm-mm. masih bahasa ibunya bahasa Indonesia. Mm-mm. Dan setelah saya TK, saya pindah ke Goa, dan Mhm. di situ saya merasa bahwa ternyata bahasa Indonesia itu bukan bahasa satu-satunya, Iya, karena orang pakai bahasa Makassar. bahasa Makassar. Ya, Iya. dan saya dijual gitu. Heeh. Sedangkan ibu saya di rumah, karena kebetulan nenek saya ikut bersama ibu ya, jadi Heeh. ibunya, umi saya itu kami serumah, Mm-mm. dan ada saudaranya itu tiap hari pakai bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Jadi di rumah saya biasa mendengarkan bahasa Bugis. Di Iya. luar biasanya saya mendengarkan bahasa Makassar. Iya. Tapi evolusi waktu membuat beberapa sepupu saya yang dari Bontonompo itu yang berbahasa Makassar, ada 6 orang tinggal di rumah, mereka berbahasa Makassar. Makassar. Akhirnya bahasa Makassar saya lebih dominan dibanding Bugis. Tapi saya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Iya. Nah, Oke. jadi tidak ada pesannya, tetapi lingkungan Mm-mm. lingkungan rumahlah yang membuat saya bisa berbahasa Bugis karena ibu saya dengan Iya. ibunya itu selalu berbahasa Bugis setiap hari. Atau dia menelpon bersama saudaranya di luar kota, pasti pakai bahasa Pasti Bugis. bagi bahasa Dan Bugis. disitulah saya belajar bahwa ternyata bahasa Bugis itu lebih mengakrabkan. Iya. Kalau kita berbahasa Indonesia, kita merasa sangat jauh gitu secara Iya. emosional. Oke, baik, Bu Eri, bagaimana cara terbaik ini untuk merayakan Hari Ibu sekaligus untuk menghormati warisan budaya atau bahasa yang Ibu tanamkan sendiri ini? Iya, cara terbaik ini merayakan Hari Ibu. Ya, gunakanlah bahasa ibu itu sehari-hari. Iya. Dan mungkin kita akan memilih ranah. Karena saya mengajarnya sastra daerah, sehingga kalau Iya. pakai bahasa daerah ya tidak masalah. Karena memang apalagi kalau mata kuliahnya berbicara dan menyimak bahasa Makassar, Iya. pasti kita harus pakai bahasa Makassar gitu. Mulai dari harus bisa pidato bahasa Makassar, mahasiswa juga bisa. Nah, sehingga kita memang harus memulainya dan mempertahankannya di dalam ranah keluarga. Barulah kita keluar ke masyarakat. Begitu juga dengan cleaning service, dengan teman-teman dosen yang berbahasa Makassar. Biasanya saya pakai bahasa Makassar meskipun di kampus. Di dalam rapat pun saya pakai bahasa Makassar Pakai bahasa. kadang-kadang. Iya. Jadi tergantung motivasi dari dalam diri kita mau tidak. Karena ada orang yang merasa dia gengsi berbahasa daerah. Iya. Kalau saya sama suami saya juga pakai bahasa Makassar dimanapun Iya. saya berada, biasanya saya pakai bahasa Makassar karena satu bahasa ya. Iya. Oke, nah kemudian Bu Eri, terakhir ini apa harapan tak untuk para ibu di Indonesia dalam mendidik anak-anaknya ini? Iya, silakan. Jadi saya kira kalau pesan saya mungkin untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia,
ibu-ibu yang ada di Nusantara. Mhm. Eh, saya kira tanpa pesan, tetapi kita semuanya adalah ibu yang luar biasa. Ya, ibu yang konon di kakinya ada surga, Mhm. sehingga apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, maka penghormatan kepada ibu itu harus tetap kita jaga, karena kita menjaga surga kita. Ibu yang masih mempunyai anak yang generasi milenial, saya kira Mhm. itu beda dengan ibu yang yang sudah mempunyai anak yang sudah dewasa ya. Ya. Jadi dari sejak awal saya kira penanaman karakter positif, eh, penyadaran tentang bagaimana kita memilih sesuatu yang baik dan yang buruk harus ditanamkan sejak awal agar anak-anak kita sudah bisa mengenalnya. Perhatian itu sangat penting karena dimanapun anak pasti butuh perhatian, dan perhatian itu adalah seperti nafas bagi anak-anak kita sehingga mereka selalu membutuhkannya. Jangan sampai mereka eh, tidak memperoleh perhatian dan membuat mereka liar. Oke, Saya kira baik. itu ya. Iya. Pesan. Baik, terima kasih Bu Dr. Eri Iswari M.Hum yang sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar tentunya di dalam acara apresiasi budaya lokal. Terima kasih Bu Eri kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, baik. Dan pendengar, saya Yuni cukupkan kebersamaan kita di program acara apresiasi budaya lokal tentunya dengan tema Hari Ibu dan Hari Bahasa Ibu. Hari ini 22 Desember tahun 2025. Dan Anda masih tentunya mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan saya pamit dari apresiasi budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.